Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabarnya antum sekalian? Oh ya ikhwah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan belajar praktek baca kitab kuning. Tapi saya di sini tidak praktek pada kitab lain selain kitab Nahwu yang isinya memang belajar Nahwu, ya. Mengapa saya tidak praktek pada kitab fikih seperti Fathul Qorib atau Fathul Mu'in atau Sulam Safina? Tidak, karena saya berpikir sambil menyelam, sambil minum air, seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan satu pekerjaan tetapi dapat buah manfaat. Yang pertama adalah praktek nahwu shorof. Kemudian yang kedua, kita sekalian bisa mempelajari nahwunya, konten nahwunya itu sendiri. Kitab apa yang saya pilih yaitu kitab Jurumiyah. Kitab ini sangat populer di kalangan santri dan pesantren. Biasanya digunakan untuk pemula dan untuk orang yang ingin belajar membaca kitab kuning, tulisan yang tidak berharokat, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai langkah-langkahnya, sebelum kita mulai prakteknya, biasanya saya memberikan satu ulasan langkah-langkah sebelum praktek. Langkah yang pertama yaitu, kita kan akan praktek baca kitab. Tentunya praktek itu harus mengetahui makna pada setiap kata. Karena kalau tidak, kita tidak akan tahu bedanya mana isim, fi'il, dan huruf. Seperti itu. Dari mana kita tahu setiap kata tersebut? Ya, bisa melihat kamus, bisa melihat hafalan kita yang sudah pernah kita hafal kosakatanya, atau bisa tanya teman samping kita. Seperti itu. Untuk kamus, saya pernah buat video bagaimana cara mencari kosakata di dalam kamus. Silakan cek di pojok kanan ya, pojok kanan atas. Baiklah, yang pertama itu ya, kita harus tahu maknanya. Yang kedua, kita harus mengetahui jenis kata tersebut, mufrad, jamak, atau tasniah. Mufrad, tunggal, atau jamak, atau dia bermakna dua. Karena masing-masing itu mempunyai tanda baca masing-masing, namanya i'rab, tanda i'rab masing-masing, seperti itu. Bahkan pada kata tertentu itu walaupun isim mufrad, tetapi dia beda dengan mufrad yang lainnya, atau dia jamak tapi beda dengan jamak yang lainnya. Tuh. Baik, kita perlahan akan pelajari. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui kedudukannya sebagai apa. Karena kedudukan ini sangat-sangat penting posisinya. Dengan kedudukan kita bisa mengetahui harokat akhir kata tersebut. Sekaligus kita akan mengetahui makna keseluruhan dari alinea, satu alinea ya. Kita akan bisa menerjemah dengan benar. Ini dengan tahu kedudukan, kita akan memberikan terjemahan yang baik, bukan terjemahan yang sesat. Seperti itu. Ketiga ya, mengetahui makna, mengetahui jenis kata, dan mengetahui kedudukannya apa. Baik, kita mulai pada baris yang pertama dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Ini sudah tahu ya artinya kalam. Kedua,
jenis kata apa? Di sini adalah isim ya, karena ada al. Berikutnya yang ketiga, kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai mubtada. Isim mufrad, al-kalam ini isim mufrad. Tanda bacanya itu ada 3 rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Sedangkan ini kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada rofa ya. Mubtada itu rofa, kedudukan rofa, maka rofanya al-kalam ini dengan dhammah. Selanjutnya huwa ini adalah isim dhamir mabni. Jadi tidak usah dipikirkan harokat akhirnya karena sudah mabni. Huwa, ya udah begitu harokatnya. Kedudukannya sebagai khobar dari al-kalam. Juga sekaligus dia sebagai mubtada. Jadi di sini ada khobarnya adalah khobar jumlah, yaitu mubtada khobar. Jumlahnya jumlah mubtada khobar. Al-lafdhu sebagai khobarnya huwa. Jadi setiap ada mubtada wajib ada khobar. Baik khobarnya dibuang atau khobarnya itu tampak jelas. Kalau ini jelas khobarnya. Al-lafdhu ini menjadi apa kedudukannya? Pertama artinya al-lafadz. Al-lafdhu ini jenis isim mufrad, rafa dengan dhamma, nasab fathah, jar kasrah. Kedudukannya sebagai khobar wajib rafa. Karena al-lafdhu ini wajib rafa, isim mufrad, maka rafanya dengan dhammah. Selanjutnya al-murakkabu artinya tersusun. Jenisnya kata itu kata isim mufrad. Isim mufrad sama dengan yang tadi. Tanda i'rabnya, tanda bacanya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai na'at. Na'at ini salah satu tawabi yang harus ikut pada status kalimat sebelumnya. Jika kalimat sebelumnya rafa dengan dhammah, berarti dia juga harus dhammah harokatnya. Gampang ya. Jadi al-murakkabu, bukan al-murakkabah. Selanjutnya al-mufidu ini kalimat isim, artinya yang memberikan faedah, yang memberikan pemahaman, pengertian. Seperti itu. Al-mufidu kedudukannya juga sama sebagai na'at, bagian dari tawabi. Tawabi itu ikut pada kalimat sebelumnya. Al-murakkabu dhammah, jadi harus dhammah juga. Bil wat'i, al-wat'i ini isim diawali dengan huruf jar bi, maka dia kedudukannya majrur. Isim mufrad, jarnya menggunakan kasrah. Ini rafa'nya dhamma, nasab fathah, jarnya kasrah. Seperti itu. Jadi bacanya al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i. Lanjut baris kedua. Wa ini huruf ataf. Huruf ataf huruf yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wat'i, ini kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalam. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bil ma'nan. Ini satu kalimat, satu kalam lagi. Ini dihubungkan dengan huruf ataf wa. Seperti itu. Artinya dan. Aqsamuhu ini artinya pembagian. Ya, pembagian maknanya pembagian, jenisnya jenis jamak taksir. Jamak taksir, tanda i'rabnya, tanda bacanya itu sama dengan isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kedudukannya menjadi mubtada, aqsamuhu menjadi mubtada. Oleh karenanya, karena dia itu jamak taksir rafa dengan dhammah, kedudukannya itu rafa sebagai mubtada, maka
harokat akhirnya yaitu dhammah. Aksamu, hu ini adalah mudhof ilaih, nempel pada kata aksam. Jadi keduanya namanya idhofah, ada mudhof aksamu, hu sebagai mudhof ilaih, mudhof plus mudhof ilaih jadinya idhofah. Keduduknya sebagai mubtada, jadi dia rofa dengan dhammah. Aksamuhu, khabarnya mana? Salasatun, inilah khabarnya, yaitu kalimah isim karena bilangan ya, artinya 3, jenisnya jenis isim, tanda i'rabnya 3 karena dia itu salah satu termasuk isim mufrad. Isim mufrad 3 berarti rofa dengan dhamma, nasb dengan fathah, jar dengan kasrah. Kedudukannya sebagai khabar wajib rofa. Baik, selanjutnya perincian dari kata salah satu yaitu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, perincian ini disebut badal di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu itu disebut badal, pengganti salah satu. Jadi perinciannya itu penggantinya ismun. Badal juga salah satu tawabi, seperti tadi na'at dan atof, juga salah satu tawabi. Badal juga tawabi. Tawabi harus ikut harokatnya pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dhammah, ya dhammah. Kalau kalimat sebelumnya rofa, ya harus rofa, seperti itu. Jadi ini isim mufrad, rofanya dengan dhammah, ismun. Wa huruf atof, setelah huruf atof biasanya atof juga tawabi, harus ikut pada harokat sebelumnya, ismun. Dhammah berarti ini juga dhammah, dhammatain. Wa fi'lun, isim mufrad kedudukannya sebagai atof, maka harus sama dengan sebelumnya, ismun. Fi'lun. Wa ini juga huruf atof, setelah huruf atof maka atof, seperti itu. Setelah huruf atof maka atof. Atof juga tawabi, berarti dia harus ikut pada harokat sebelumnya. Fi'lun, harfun, fi'lun, wa fi'lun wa harfun. Jadi dia isim mufrad, rofanya dengan dhammah karena menjadi tawabi. Ja'a ini adalah fi'il madi, menyimpan dhamir huwa yang kembali pada harfun. Ja'a, huruf itu datang dengan apa? Dengan makna, limaknan. Datang untuk mempunyai makna. Artinya huruf yang tidak mempunyai makna itu bukan dalam kategori bagian kalimah yang menyusun sebuah kalam. Apakah ada huruf yang tidak punya makna? Ada, yaitu huruf hijaiyah. Seperti itu. Apakah ada huruf yang punya makna? Ada, yaitu kata bi pada kalimat bil wat'i, artinya dengan. Seperti itu. Nah, sudah tahu kita harokat-harokatnya, barulah kita baca al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wat'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kenapa saya tidak membaca al-kilamu hiwa al-lufudhu al-mirakibu al-mufaidu bil wudi'a? Kenapa nggak dibaca seperti itu? Yang pertama, karena itu tidak punya makna dan tidak ada di dalam kosakata bahasa Arab. Al-kilamu itu tidak ada. Yang kedua, saya membaca seperti ini karena kosakatanya memang harus dibaca seperti itu. Itu memang sudah dari sananya, dari orang Arab sana, bahwa al-kalamu ya harus dibaca al-kalamu, al-kalam, al-kalam.
huwa, al-lafdu, harus dibaca seperti itu karena memang dari sana. Seperti kalian ingin menyebut meja, kenapa nggak dibaca muja? Ya nggak bisa, nggak ada maknanya muja. Harus meja, bacanya meja seperti itu. Nah, itu asal dari harokat-harokat yang saya baca dengan sempurna tadi. Nah, adapun nahu urusannya itu adalah harokat akhir, seperti harokatnya kalamu, mimnya dhammah pada mim al-kalam, al-lafdhu dhammah pada zat kata al-lafdhu, al-murakkabu dhammah pada akhir kata al-murakkabu, dan seterusnya. Itu urusan nahu. Nah, itu kaitannya dengan nanti jelasnya makna ketika menerjemah, jelasnya maksud ketika kita menerjemah dan memberikan penerjemahan yang benar. Itu dari nahu kedudukannya seperti itu. Adapun shorof itu keseluruhan harokat selain harokat akhir ya. Nah, itu bacanya. Kok kita bisa tahu harokat ini al-kalamu dibaca al-kalamu, sedangkan ini kan gundul nggak ada harokatnya? Ya dari hafalan kosakata. Apakah bisa kita nggak hafal bisa membacanya? Ya bisa, bantuan kamus seperti itu. Makanya harus menyediakan kamus, maupun kamus virtual atau kamus biasa yang buku ya, seperti itu. Saya dulu pakai buku, tapi sekarang pakai kamus online, ada di aplikasi. Saya sudah bagikan videonya, saya buat videonya. Jika ingin tahu, ada di sebelah kanan atas, silahkan dilihat. Nah, itulah praktek baca kitab kuning. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ingin terus saya membuat video praktek seperti ini, baca kitab kuning, silakan yang baru mampir subscribe. Saya akan membuat lanjutannya ini, insya Allah sampai hatam ya. Kitab Jurumiyah itu sampai hatam. Dan semoga antum bisa menebarkan faedahnya, manfaatnya. Doakan semoga rezeki saya melimpah, antum juga semoga melimpah, ilmunya berkah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.